beliau tidak memimpin kami ke Solo. Akhirnya di hadapan Bapak Joko Widodo itu saya mengatakan, mohon maaf Bapak, posisi saya ini harusnya adalah pemimpin kami Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH.MSI. Tetapi karena beliau ditangkap ya, jadi dan berita ini saya malamnya itu di tengah malam itu saya live untuk menyampaikan bahwa beliau ditangkap gitu. Nah itu beritanya seperti itu yang harus saya sampaikan dari DHL selaku penanggung jawab dan korlap kami dan Rusam Effendi, ya kan? Ya Pak Jokowi mungkin agak terkejut juga ya. Itu saya tidak tahu. Oh jadi Ibu menyampaikan kepada Pak Jokowi bahwa Bang Egy ditangkap? Ya, bahwa ini adalah resiko profesi, beliau ditangkap. Jadi maka saya menggantikan di sini. Di kiri saya ada Bang Rizal Fadilah, di kanan saya DHL. Ibu di tengah? Ya, saya di tengah-tengah, lurus sekali seperti saya dengan Mas sekarang ini. Oke. Nah, jadi mejanya persis seperti ini, kurang lebih besar sedikit lah gitu. Meja yang sering datangin para oligarki, polisi-polisi, dan mungkin juga pernah Pak Prabowo saya lihat ada di situ. Hangat sambutan Pak Jokowi hangat? Sebenarnya baik ya, dalam artian beliau tuh orang yang sangat terencana dan terukur saya melihatnya ya. Maksudnya tidak berlebihan begitu. Ketika saya puji seperti itu, wah pendukung kami itu marah semua. Wah bukurnya sudah kena ini jampe-jampe ini kali, kok jadi baik sekali gitu. Padahal nggak begitu. Saya itu apa adanya aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat di manapun juga berada. Strategi Pak Jokowi memang harus diakui sahabat, sangat luar biasa efektif. Dan di sini juga membuktikan bahwa dengan SP3 yang keluar, ini adalah merupakan bukti nyata bahwa di dalam politik itu memang tidak ada perjuangan yang abadi. Yang ada hanyalah siapa yang lebih dulu menyerah dengan elegan. Itulah yang diperlihatkan atau dipertontonkan oleh Bang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sahabat. Hari ini betul-betul kita menyaksikan sebuah pemandangan yang telanjang di depan mata kita. Para pemburu ijazah Pak Jokowi sekali lagi tidak kalah oleh argumen, tidak pula oleh kekuasaan, tetapi oleh ketakutan mereka sendiri. Dan semua itu bermula dari satu adegan simbolik yang dipertontonkan oleh Bang Egy Sujana, di mana beliau secara langsung bersama dengan Damai Hari Lubis ke Solo ketemu Pak Jokowi. Terlepas apakah di sana ada permohonan maaf atau tidak, yang pasti bahwa niat mereka adalah bagaimana supaya terjadi perdamaian dan mereka di SP3-kan dan hal ini betul-betul terwujud. Apa yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana ini bersama dengan Damai Hari Lubis ini adalah merupakan pengakuan moral. Ini kalau boleh mengatakan sebuah transaksi politik. Oleh karena itu salah seorang filsuf yang namanya Thomas Hobbes, dia pernah mengatakan bahwa dalam ketakutan akan hukuman, manusia akan menukar apapun, termasuk itu prinsip sahabat. Dan itulah yang terjadi pada Bang Egy Sujana. Dan jujur saja hal ini membuat para tim pemburu ijazah betul-betul seperti cacing kepanasan. Dan dalam posisi ini bisa dibayangkan seperti apa nasib teroris ya, ataupun misalnya Ibu Kurnia yang saya cuplikan videonya di awal tadi itu. Tentu para teroris ini, Dr. Tipa, Rismonsiani, Pak Roy Suryo dalam posisi seperti ini semakin meradang. Dan boleh jadi 3 orang yang lainnya, yaitu Ibu Kurnia, termasuk Rustam dan Rizal Fadilah, akan mengikuti jejak Egy Sujana sahabat. Apalagi kalau kita mendengar pernyataan daripada Ibu Kurnia di awal itu. Makanya sengaja saya cuplikan di awal Ibu Kurnia itu sudah memuji-muji Pak Jokowi. Oleh karena itu memang luar biasa ketika Bang Egy keluar dari barisan. Karena yang runtuh bukan hanya solidaritas, tapi juga mitos perjuangan bersama yang selama ini mereka bangun. Karenanya sosiolog Pierre Ribordi itu menyebut sebagai simbolik kapital kolaps. Jadi mereka betul-betul sudah berantakan. Dan ketika kehormatan
kolektif tidak lagi memberi keuntungan nyata, maka ya pasti ya ditinggalkan. Sehingga yang tersisa hanyalah pertanyaan sunyi di kepala mereka masing-masing. Karena kalau dia bisa bebas sendiri, kenapa aku harus mati sendirian? Kira-kira itulah yang ada di benak hari ini Ibu Kurnia. Pernyataan Kurnia di podcast Madilog yang menyebut Jokowi sebagai orang baik, saya kira bukan kesalahan bicara, tapi itu adalah merupakan kebocoran apa yang ada di dalam hatinya, sahabat. Sigmund Freud menyebutnya bahwa itu adalah merupakan kebenaran yang lolos ketika pertahanan ego mulai runtuh. Jadi dalam tekanan hukum, musuh tidak lagi terlihat sebagai tirani, tetapi sebagai jalan keluar. Inilah yang mencoba dipertentangkan secara tidak langsung oleh Ibu Kurnia ini. Dan sejarah selalu sama. Orang yang mulai memuji lawannya, itu artinya dia sedang bersiap berdamai dengannya. Yang paling mengerikan dari strategi Jokowi adalah ia nyaris tak terlihat, sahabat. Dalam filsafat Michael Foucault, dia menyebut ini sebagai kekuasaan yang tak berteriak, tidak menghukum secara demonstratif, tetapi sebuah subjek menghukum dirinya sendiri. Bayangkan Jokowi kan sampai hari ini kalau kita melihat atau mendengar pernyataannya datar-datar saja. Dia tidak pernah memberikan pukulan atau memberikan kecaman ke orang. Dia hanya membuka satu pernyataan permohonan maaf dan mereka masuk satu persatu. Oleh karena itu seluruh narasi perjuangan moral yang selama ini mereka teriakkan itu runtuh. Yang dulu mengklaim kebenaran absolut, kini mulai menegosiasikan narasi. Dan bukan karena mereka tercerahkan, tapi karena mereka ingin selamat dari jeratan hukum. Hanya sejak Pak Egy Sujana atau Bang Egy Sujana ketemu dengan Pak Jokowi, maka isu ijazah sudah selesai. Lihat saja di media-media sosial. Tidak ada lagi isu soal ijazah. Yang ada itu adalah merupakan isu perpecahan di antara mereka. Akhirnya mereka lelah sendiri. Dan dalam sejarah ini akan tercatat bahwa mereka tidak dikalahkan oleh Jokowi sebenarnya, tetapi mereka dikalahkan oleh ketakutan mereka sendiri. Dalam politik yang paling berbahaya saya kira bukan musuh di depan, melainkan orang pertama menemukan pintu keluar. Dan ketika dia keluar, dia menutupnya dari dalam, sahabat. Inilah yang terjadi pada Egy Sujana dan Damai Harilubis. Membuat teroris benar-benar berada dalam situasi yang sangat mencekam, tidak menentu, karena pada akhirnya dia akan berhadapan dengan yang namanya hukum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.